belajar tentang hadirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang diperkatakan minggu lalu, jika sesuatu yang mengagumkan atau sesuatu yang spektakuler sudah tidak terjadi di dalam gereja lagi, maka sebenarnya gereja tidak beda dengan lembaga-lembaga yang lain. Tapi tidak seperti itu. Tuhan waktu mau mendirikan gereja sangat jelas sekali. Gereja didirikan untuk apa, itu sangat jelas. Karena itu biar jemaat dan kita semua pahami dengan baik, sehingga langkah-langkah iman kita bukan langkah-langkah iman buta, tapi langkah-langkah iman kita adalah langkah-langkah yang didasarkan di atas firman Tuhan. Amin. Dan kalau langkah-langkah kita didasarkan atas firman Tuhan, sangat jelas di dalam Matius pasal 7 ayat 2 kategori manusia yang mendirikan bangunan hidupnya. Satu orang bodoh dan satu orang bijaksana. Dua rumah dan dua-dua mengalami musibah yang sama. Bukan yang mendapat musibah itu hanya yang dibangun di atas pasir, tidak. Tapi yang dibangun di atas batu juga mengalami musibah yang sama. Dua-dua, pasir dan batu, dua-dua dapat hantaman badai. Dua-dua dapat terjangan dari persoalan. Dua-dua dapat banjir. Tapi yang dibangun di atas pasir rusak berat. Tapi yang dibangun di atas batu karang, dia tetap berdiri tegak. Karena itu Tuhan katakan itu orang bijaksana. Yang dibangun di atas pasir itu orang yang namanya bodoh. Apa yang dimaksud dengan pasir? Yang dimaksud dengan pasir itu hal-hal lahiriah yang menjadi dasar hidup manusia. Tapi yang dibangun di atas batu karang, yaitu dibangun di atas Yesus sendiri. Karena itu lihat Matius pasal 16 ayat 18-19. Apa tujuan Tuhan bangun gereja? Jika ini ditangkap oleh anak-anak Tuhan dengan baik, saya yakin kisah-kisah spektakuler dari zaman gereja perjanjian lama, zaman gereja perjanjian baru, zaman gereja menyebar di seluruh dunia, dan sampai hari ini itu masih bisa terulang kembali. Karena Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ini pondasi pertama. Bukan berarti gereja dan kita orang-orang percaya tidak melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi yang terjadi hari ini. Dan saya tahu semua di antara kita ini tidak ada satupun yang sudah terpapar dengan virus corona. Ini orang sehat-sehat semua. Hanya virus ketakutan yang agaknya terpapar ini. Dan ini harus dibasmi virus kayak gitu. Kenapa tempat berkumpulnya masa yang lebih banyak dan itu orang bergantian belum diistirahatkan, baru gereja beristirahat? Saya nggak setuju. Sebagai pengelola gereja, bukan berarti orang percaya itu bukan tidak ada rasa takut, dan orang berhikmat itu bukan tidak punya keberanian. Orang kita ini orang percaya tapi kita ada rasa takut, tidak? Nah, ada, karena itu normal. Dan orang berhikmat itu jangan pikir dia, kita bilang dia hanya mengeluarkan ayat-ayat hikmat lalu dia tidak punya rasa keberanian. Dia punya. Orang berhikmat itu kan dia banyak langkah-langkahnya, perhitungannya lebih banyak, lebih teliti, dia lebih mengukur. Dan orang berhikmat itu dia separuh ragu-ragu sebenarnya. Mengambil keputusan pasti tepat, karena ragu-ragu itu menolong orang melakukan evaluasi sebelum keputusan dilakukan. Justru orang yang ragu-ragu sebelum mengambil keputusan itu nanti hasilnya baik dibanding terlalu cepat. Tapi kita bukan orang yang beriman dan tidak berhikmat, tapi kita adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang berhikmat. Katakan amin. Karena itu semua langkah-langkah yang diajar oleh pemerintah kita ambil, sekalipun kita ini belum ada yang terkena. Yang pasti yang sudah terkena itu roh ketakutan. Ya. Tuhan Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Kita ingin memastikan jemaat Tuhan tahu tujuan Tuhan membangun gereja. Harus dijelaskan dengan baik, sehingga gereja dalam langkah-langkah imannya dan tindakan-tindakan nyatanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada setan, apalagi kepada manusia. Termasuk setan harus tahu apa yang dilakukan oleh gereja. Dengarkan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Jelas. Tuhan bangun gereja supaya apa? Supaya kematian tidak boleh menguasai gereja. Bukan berarti kita tidak mati. Kita ini semua antri untuk mati dengan waktunya Tuhan. Tetapi yang dimaksud ini mati rohani. Bisa saja orang ini hidup tapi rohaninya sudah mati, dan dia akan siap untuk mati dalam kekekalan. Tapi orang yang hidup dan tetap beriman, dia jika mati dia masuk ke surga. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali gereja dibangun supaya alam maut tidak bisa menguasainya. Ketakutan tidak boleh menguasai kita. Kondisi-kondisi dunia yang coba sedemikian rupa dengan semua keadaannya tidak boleh membuat kita takut dan khawatir. Sebenarnya kondisi ini tidak sebanding dengan gereja waktu didirikan. Waktu firman Tuhan ini sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan Yesus katakan kepada Petrus, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Itu kondisi zaman itu adalah jauh lebih susah dibanding dengan hari ini. Ingin membawa gerejanya, maksud dan membangun iman kita untuk menggantungkan hidup kepada Tuhan. Jika keadaan darurat terjadi dan harus terjadi pilihan, kita harus memilih jatuh di tangan Tuhan. Iya, itu yang paling penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Petrus, aku membangun gereja, umatku, jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Sangat jelas. Apa itu alam maut? Sakit, penyakit, kematian, dan segala macam yang datang menerjang hidup manusia. Dan semua manusia di seluruh muka bumi ini yang lagi takut dengan virus corona ini, kita lagi antri. Tidak ada yang bisa berkata di tempat ini, berkata bahwa aku mau hidup 1000 tahun lagi, nggak ada. Tapi kan kita bukan karena antri untuk dipanggil Tuhan, lalu kita mau pergi nabrak. Di sana ada virus, di sana sudah terpapar, baru kita ke sana. Oh, tidak bisa. Itu juga salah. Jemaat ini hamba Tuhan jika memang tidak tahu. Tiba-tiba ada orang sakit dipanggil dan memang tidak tahu. Saya yakin Tuhan bekerja untuk memberi perlindungan. Saya sangat tidak tahu, tapi saya sudah tahu itu sudah virus. Bagaimana kalau kita doa lewat telepon saja? Itu juga doa itu dengan iman juga. Karena memang iman, kepercayaan tidak boleh dipamerkan dalam bentuk kesombongan. Dia, iman itu harus dipamerkan dalam bentuk kerendahan hati, supaya karya Tuhan terjadi di dalam pernyataan-pernyataan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dihadirkan di dunia ini, yang pertama, sesuai ayat ini, bahwa gereja adalah perwakilan kuasa dari dunia ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamu adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk pergi memberitakan terang Tuhan. Setuju jika gereja kita ini kan baru kenal, apalagi gereja jemaatnya cuma 10 orang, lalu dia tutup, padahal yang di luar belum ditutup. Ini gereja apa? Gereja ada 2 pemahaman, atau agama ada 2 pemahaman. Yang pertama, agama itu adalah landasan mutlak bagi orang-orang beragama untuk mencari Allah yang notabene kekuasaannya lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia, lebih dari akal manusia dalam sebuah pencernaan, lebih dari kemampuan manusia, supaya yang dicari itu hadir. Itu agama itu. Yang kedua, agama tahayu. Apa itu agama tahayu? Konteks agama tahayu itu juga bisa masuk di gereja. Jika kedaulatan Tuhan tidak jadi prioritas. Ingat, Tuhan bisa maklumi saudara dan saya dalam bentuk apapun juga, dari segala kesalahan kekurangan kita. Tapi yang tidak dia bisa terima itu tempat kedua, artinya selingkuh rohani. Alkitab katakan Tuhan itu murka kalau kita menyembah Allah lain. Artinya ada yang lebih tinggi dari dia. Tuhan itu maklumi saudara, karena itu iman dan kesalahan beda. Kalau Tuhan maklumi, tapi tempat Tuhan jadi nomor 2 di hati kita, itu dia tidak terima.
Dan itu sebenarnya standar lahirnya agama tahayul. Tahayul adalah pemahaman pengertian orang beragama tak kala rasio mereka sudah selesai untuk mencerna. Lalu mereka itu agama orang-orang yang pikirannya pendek. Tak kala terjadi begini, dia takut. Tuhan tidak lagi di nomor satu. Aduh, gimana ya? Harusnya keadaan seperti begini, anak-anak Tuhan harus tunjukkan identitas. Bukan berarti kita tidak ada antisipasi. Saya ajarkan sesudah ini, tadi pagi saya briefing semua anak-anak di gereja. Bapak Gembala akan khotbah terus tentang kuasa Tuhan. Tapi semua kita berjaga-jaga. Mulai besok tidak boleh orang keluar sembarang. Semua harus di rumah. Saya bilang, semua di rumah, yang boleh keluar kita siapin bahan makanan supaya sampai bencana ini berlalu tidak ada satupun yang di antara kita. Demikian juga di jemaah. Jangan karena ada kuasa Tuhan, saudara bapontar sana bapontar sini. Ada darah Yesus sama saya. Waduh, saudara tidak tenang. Tante Karona akan ketemu di jalan. Dan kalau saudara sudah terjangkit, pasti yang lain-lain juga akan terjangkit. Karena itu semua jemaat memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Kita yang sangat cepat sekali penularannya. Dan itu menggoncangkan dunia. Termasuk menggoncangkan iman orang percaya. Bangun supaya ada perwakilan kerajaan Allah di dunia. Supaya Tuhan punya perwakilan. Tuhan tidak bisa eksekusi sesuatu di bumi ini untuk hadirnya kuasa surga jika tidak diwakili oleh gereja. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perkataan nabi-nabinya yang kudus dari zaman dahulu. Tuhan Yesus itu tinggal di surga. Dia turun sampai pemulihan segala sesuatu. Apakah kasus corona ini Tuhan tidak tahu? Oh, Tuhan tahu. Apakah ini tidak dalam kehendak Tuhan? Oh, terjadi, apa saja terjadi di muka ini dalam kehendak Tuhan. Karena kita kadang bertanya-tanya, Tuhan ini kenapa jadi begini? Tugas itu harus mencari kehendak Tuhan supaya kita tahu maksud Tuhan jadi ini. Kalau kita tahu, tidak bisa mengubah ketetapannya. Tetapi tugas umat mencari kehendaknya. Banyak tersembunyi rahasia Tuhan dari keadaan ini. Silakan saudara dan saya memprediksi menurut akal pikiran kita. Mungkin Tuhan sementara menampikah, Tuhan sementara menguji manusia kah? Mungkin kan semua itu bisa jadi kemungkinan menurut akal kita. Jangan lagi saudara ambil ayat lalu saudara tempelkan dengan apa yang kita pikirkan, lalu kira-kira ayat yang mana yang cocok yang saya tempelkan, lalu saudara beriman inilah yang dari Tuhan. Tak bisa. Juga jika satu waktu Bapak Gembala bilang begini, jemaat Tuhan, kita doa di rumah masing-masing. Kenapa? Karena atmosfer kota ini sudah terpapar. Saudara jalan dan itu sudah kena umpamanya. Itu tidak boleh. Itu namanya berhikmat. Karena di rumah juga kita bisa berdoa. Tetapi jika faktor-faktor di luar masih sangat terbuka dan gereja sudah sembunyi duluan, lalu tugas gereja apa? Diutus Tuhan di bumi ini. Harusnya gereja itu benteng terakhir. Dia benteng terakhir untuk memastikan keadaan-keadaan yang bersifat darurat dia masih ada. Kalau yang lain, jemaat Tuhan harus tahu bahwa di balik seluruh kemampuan otak kita ini ada Tuhan yang masih jauh lebih besar-besar. Karena itu Bapak Gembala sampaikan, iman itu kadang menginjak rasio. Iman itu menginjak perasaan. Iman itu menginjak pengetahuan kita supaya boleh muncul ke mahakuasaan Tuhan dilihat oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi gereja dibangun, Tuhan mau ada perwakilan. Siapa perwakilan Tuhan? Saudara dan saya. Jadi kalau kita masih hari ini berdoa karena kita masih mempertahankan kondisi-kondisi di luar, masih bisa beraktivitas, kenapa gereja tidak? Jika di luar sudah diberhentikan semua, kita berhenti. Karena kita juga percaya pemerintah punya
alat deteksi yang jauh lebih sempurna. Ya, dia punya alat ukur dan segala macam. Dan waktu dia memberi pesan harus kita terima dengan baik. Oh, itu betul. Dan saya tahu di Manokwari belum terpapar. Kalau belum terpapar dengan virus corona di Manokwari lalu gereja sudah tidak sembahyang, saya tidak bisa menjawab itu. Tapi kita belum berhenti. Kita akan terus berjalan. Aktivitas mungkin dalam kelompok kecil di rumah, mungkin setiap keluarga, tapi kita tetap mengikuti perkembangan. Jika satu waktu memang kita lihat bagian-bagian yang vital di kota ini sudah dihentikan aktivitasnya, maka kita akan memperkecil ruang pertemuan di rumah masing-masing. Tetapi memastikan bahwa saudara dan saya itu adalah perwakilan Tuhan. Itu harus dipastikan. Roh itu tidak boleh tercabut dari pikiran kita, dari iman kita. Minggu lalu kita dengar di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, ayat 37, dalam semuanya ini kita lebih daripada pemenang. Apakah tidak ada penderitaan? Rasul Paulus tuliskan dengan jelas. Ada penderitaan, ada aniaya, ada kelaparan, ada penyakit, ada ketelanjangan dan lain sebagainya masalah. Tapi dia bilang ayat 32, 33, 34, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu gereja. Gereja lagi menghadapi perayaan Paskah. Kita tidak lihat Yesus disalib. Kita tidak lihat Yesus dipaku tangannya. Kita tidak lihat Tuhan Yesus dimahkotai duri. Tapi kalau hari ini kita beribadah karena kita apa? Percaya. Dan karena kita beriman. Dan Rasul Paulus dikatakan di suratan kepada jemaat di Korintus, jika kepercayaanmu ditaruh kepada hanya kematian Yesus, tidak kepada kebangkitan Tuhan, itu sia-sia. Kepercayaan kita ini ditaruh kepada kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan maut tidak bisa menguasai. Mati dibangkitkan. Apalagi persoalan yang dihadapi ini. Kita harus berkata, corona engkau lebih kecil dari, engkau tidak ada artinya dari Tuhan saya. Dalam suatu hari banyak sekali ayat saya keluarkan, karena harus terjadi perang dengan kuasa gelap. Iblis itu hanya dikalahkan dengan kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu keluarkan di dalam perbendaharaan hidup saudara. Yesaya pasal 55 ayat 11. Lihat itu kuasa firman Tuhan. Harus atmosfer firman itu bekerja di sekitar kita, dan firman itu harus diperkatakan. Diperkatakan dengan iman di hati. Ada tulisan yang dikatakan begini, bibir dan mulut tidak membawa kemenangan jika tidak disesuaikan atau tidak disepakati oleh hati. Kan? Perkataan firman hanya lewat bibir dan mulut, tidak disepakatkan atau tidak diselaraskan dengan hati kita untuk percaya, tidak ada kuasa terjadi. Karena itu setiap perkataan firman harus dipastikan hati saudara menyetujuinya. Amin. Supaya terjadi kuasa. Yesaya pasal 55 ayat 11. Lihat kuasa firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Waktu firman diperkatakan dia akan pergi. Lalu virus corona sementara cari saudara, waktu firman saudara keluarkan, firman keluar, dia langsung hajar virus corona. Bukan saudara yang berhadapan dengan virus corona, tapi firman. Dan firman setiap pergi tidak pernah gagal. Sekalipun itu masalah, persoalan ataupun barang yang menyeret saudara ada di mana saja, jika dia ketemu firman, itu firman selesaikan. Itu kuasa firman. Karena itu waktu Yesus dicobai, Yesus selalu menjawabnya, bukan saya dapat penglihatan, bukan saya dapat membuat, tapi demikianlah kata firman Tuhan. Apakah boleh ada penglihatan jemaat ini? Sangat diluaskan. Tapi jauh lebih baik jika saudara dan saya mengerti firman Tuhan dengan benar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Diberkatakan dia akan pergi mengerjakan apa yang kita perkatakan. Lepaskan, perkatakan, karena ini peperangannya bersifat roh, bukan secara jasmani. Ini peperangan rohani. Dan senjata kita jelas dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 bahwa pedang roh yaitu firman Allah. Efesus pasal 6 ayat 10 mulai, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat, yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menggerakkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berilah tegak, berikan genggaman kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan gelar untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, artinya perisai ini penangkis. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Iman itu diumpamakan seperti perisai penangkis. Dan terima ketopan keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Jadi senjata kita itu pedang, itu firman Allah. Bagaimana saudara mau perang tapi pergi ke tempat ini sementara perang, ada di medan perang. Saudara mau pergi bertempur dengan tangan kosong, dijamin 1000% saudara mati konyol. Tapi orang yang berperang dia punya latihan yang teratur, sehingga waktu dia pergi ke medan perang dia sudah tahu cara menghindar serangan musuh. Di samping itu juga dia dilengkapi dengan alat-alat perang yang lengkap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Allah itu adalah senjata kita, bukan hanya dibaca. Karena itu Bapak katakan bukan kuasa firman itu bukan hanya di bibir dan di mulut. Jika tidak ada kesepakatan dengan hati, enggak berarti firman yang saya dan saudara katakan. Karena itu butuh keselarasan antara kata-kata dan keyakinan. Keyakinan itu adalah alat eksekusi penciptaan secara roh. Waktu firman itu diperkatakan, jika firman itu diperkatakan tidak dalam keyakinan, itu seperti saudara baca novel, saudara baca buku-buku lain, tidak jauh beda. Karena Tuhan kita itu bukan karena Alkitabnya ada di tangan kita. Firman itu harus kita hayati, harus kita amalkan, baru terjadi manifestasi kuasa. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena iman kita timbul waktu kita dengar firman Tuhan disampaikan. Jadi pertama, Tuhan bangun gereja supaya Tuhan punya perwakilan di muka bumi ini. Tugas perwakilan itu apa? Memperkatakan firman Tuhan supaya bukan orang ke surga tapi surga turun ke bumi. Kalau orang ke surga itu perkara kecil. So, Tuhan cabut nyawa kita saja sudah menuju surga, saudara. Haleluya. Tapi persoalan surga turun ke bumi ini perlu iman, perlu kebenaran yang diperkatakan. Nah, kalau gereja sudah tidak ngomong kebenaran, hanya sebatas rasio, itu tidak mengagumkan lagi. Amin. Yang kedua, Tuhan bangun gereja untuk apa? Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Jelas sekali Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Untuk apa? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jelas. Gereja datang supaya apa? Memberitakan kabar keselamatan. Kalau dunia lagi goncang, gereja di mana? Gereja harus berdiri barisan paling depan untuk berita keselamatan. Tulisan saya katakan harus
Harusnya ini momentum yang baik, kondisi persoalan ini momentumnya baik bagi gereja untuk apa? Untuk menaikkan standar iman jemaat. Ada persoalan itu peluang. Gereja tampil dalam keberanian. Bukan gereja orang berani ini bukan gak takut loh. Takut juga, saya juga takut. Harusnya gereja tampil dalam keberanian untuk menceritakan Yesus ke dunia, tunggu kabar baik. Tuhan Yesus bilang, ayat 28 bagus sekali. Ayat 18, katakan dengan jelas sekali. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Lalu ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah pergi sampaikan berita selamat. Ayat 20 jelaskan jaminan antisipasi yang Tuhan sediakan untuk gerejanya, itu antisipasi tingkat tinggi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Akhir zaman. Dunia boleh bergelora model apa saja, tapi janji Tuhan sampai akhir zaman. Harus diimani oleh jemaat yang menyertai saya dan saudara, itu Tuhan yang hidup. Satu detik pun Tuhan masih punya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita bukan iman buta-butaan, tidak. Tapi kita iman berlandaskan firman Tuhan. Antisipasi dan langkah-langkah yang positif yang tidak melanggar firman Tuhan kita lakukan. Tapi jika memang keadaannya tidak bisa dihindari, Tuhan punya cara. Kan Alkitab tidak diterangkan kisah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak ada air, Tuhan bisa buat sungai di padang gurun. Tidak ada jalan, Tuhan bisa buat laut dikeringkan. Bisa, apalagi kalau cuma urus masalah ini. Tapi kita tidak boleh menurunkan standar iman kita. Justru kondisi-kondisi ini harus kita tampil lebih berani, supaya berita keselamatan ini sebenarnya cara Tuhan untuk meningkatkan iman. Harusnya gereja itu tempat orang yang siap disembelih. Dan kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus terima sengsara. Semua martir, semua rasul, orang-orang percaya, itu mereka menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Bagaimana kita lebih maksimal lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua, gereja hadir supaya ada penyelamatan dan berita keselamatan, berita baik itu didengar oleh semua orang. Yang ketiga, gereja itu hadir untuk apa? Gereja hadir itu dia harus berbeda kualitas, berbeda kapasitas, berbeda kemampuan dengan kekuatan yang beroperasi di dunia. Gereja hadir itu dia harus punya nilai plus, dia harus di atas. Mika pasal 4 ayat 1-2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Terus banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya di rumah Tuhan itu tempat firman Tuhan, tempat pengajaran. Hari-hari terakhir ini adalah hari gunung rumah Tuhan harus menjulang tinggi, mengatasi gunung-gunung sekelilingnya. Apa gunung-gunung sekelilingnya? Banyak profesi-profesi yang ada di luar kita. Gereja, lembaga-lembaga di sana, termasuk lembaga bisnis, lembaga keuangan, lembaga pemerintahan yang lain-lain. Harus gereja di atas. Apa arti dari ayat ini? Supaya gereja itu ada di atas. Tak kala semua runtuh, gereja masih berdiri. Rasul Paulus tulis begini di dalam Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah
apakah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, terlalu dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja ketiga dibangun oleh Tuhan supaya lembaga itu menyatakan kedaulatan Tuhan, dan lembaga itu menyatakan dia lebih hebat, dia lebih luar biasa dibanding lembaga-lembaga apapun yang ada di dunia ini. Itu gereja dibangun. Karena itu dikatakan gunung rumah Tuhan menjulang tinggi mengatasi gunung-gunung.